Nah, setuju nih. Boleh teman-teman yang udah pada gabung open video ya, biar lebih seru. Benar banget, biar aku bisa kenal gitu kan teman-teman aku yang jauh di sana nih. Siapa aja sih gitu. Ya, aku lihat nih ada Putri. Halo Putri, ada Mas Cesar Rifa. Wah, halo semuanya udah gabung. Kita tunggu yang lain gabung dulu ya. Teman-teman semua mungkin untuk lebih cepat kita mulai waktunya jam 2 lewat 5 ya kita akan mulai sesi pada hari ini dengan Mas Bagus. Oke, kita akan lihat dulu. Mas Bagus, siap Halo. kita mulai? Siap, boleh. Boleh. Aku coba mulai ya. Mulai bagi teman-teman semua, para peserta Hot Prize tahun 2020, kami berharap teman-teman bisa on kameranya untuk lebih semangat mengikuti pemateri hari ini dari Mas Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, syukur alhamdulillah kita telah berhadir pada ruang meeting Zoom untuk mengikuti proses inkubator program dari HUT Prasencia tahun 2020. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pada hari ini kita akan mendatangkan seorang pemateri yang cukup hebat dan cukup handal pada bidangnya, dan beliau sudah hadir di Zoom meeting kita hari ini. Mari kita sambut sama-sama Mas Bagus Sindo Perkoso. Selamat datang Mas di ruang meeting Zoom kami. Halo semuanya. Yuk. Saya akan memperkenalkan Mas Bagus dulu. Mas Bagus adalah seorang brand eksklusif dari Lokalati dan elemen dari Nutrifood. Beliau adalah seorang pemuda yang lahir di Bandung dan beliau kuliah di kampus Universitas Kristen Maranatha, dan beliau menjadi brand eksklusif dari Lokalati dan elemen pada tahun 2019 sampai sekarang. Ya Mas ya? Betul. Tapi kalau lahir di Jogja, Mas, kebetulan. Oh, lahir di Jogja ya, Mas? Ya. Oh, orang Jogja. Ini sudah bisa share screen kah? Silakan Mas. Oke. Untuk teman-teman sekalian, kita akan mulai waktunya jam 2:05 sampai selesai. Kepada Mas Bagus, kami persilakan dengan segala hormat. Oke, makasih Mas Aldo atas sambutannya. Aku coba langsung mulai ya. Aku share klik soundnya dulu. Nah, halo, selamat sore teman-teman semuanya. Jadi aku Bagus, bisa kalau misalnya teman-teman ntar yang ada pertanyaan yang lain bisa follow @bagusperkoso di Instagram. Nah, oke. Jadi kita sebelum mulai baiknya kenalan dulu lah ya, supaya kita nggak tegang-tegang banget lah gitu, dan juga banyakkan istilah umum tuh tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi mending kita kenalan dulu nih ya teman-teman. Nah, nama aku Bagus Sindu Perkoso. Aku lahir di Jogja 15 Juni 1996. Berarti umurnya teman-teman masih tahu lah ya, beda-beda dikit, paling beda 2 tahun, 3 tahunan lah. Terus education-nya aku besar di Bandung, sekolah di MI Hasiputra, SMP di MTS Hasiputra, SMA di SMA Negeri 2 Cimahi, dan juga kuliah terakhir di Universitas Kristen Maranatha, majoring in Business Management. Nah, terus selama aku pengalaman kerja, aku pernah di mana aja. Nah, jadi aku kerja ini di Nutrifood kurang lebih sebenarnya baru 1 tahunan teman-teman, tapi aku udah cukup banyak belajar banget dari teman-teman di Nutrifood itu, dan mereka nih senang banget sharing. Kayak sekarang aku lagi lakuin sama teman-teman nih sharing. Nah, selama aku 3 tahun bekerja, pertama aku kerja di ngelesin, itu aplikasi les gitu. Lalu setelah lulus kuliah, aku kerja di PT Kawan Lama Retail. Kalau teman-teman tahu itu ada kayak Hardware, Informa, Chatime. Nah, itu gabungan dari Kawan Lama Retail. Nah, terus November 2019, aku pindah ke Nutrifood Indonesia. Nih, ini experiences-nya aku dulu pertama sambil nyusun skripsi, aku kerja magang kurang lebih setahunan
as a brand marketing coordinator at Ngelesin Apps. Nah, karena sekarang udah lulus, tapi juga masih cukup menjaga relasi dengan teman-teman di sana, kadang-kadang aku kontakkan dan masih jadi brand advisor di Ngelesin Apps sampai saat ini. Terus setelah lulus kuliah, aku masuk ke nama retail, ngambil manajemen trainee, atau lulus manajemen trainee-nya jadi deputy operation manager di Forma. Nah, terus bulan November aku pengen coba cari dunia baru gitu kan, tapi masih di retail juga, tapi industrinya FMCG. Aku masuk ke Nutrifood November, akhir November. Nah, waktu pertama masuk Nutrifood itu aku di brand eksekutif. Sekarang sama Nutrifood dipercayakan untuk jadi brand eksekutif ramen, Lokalate dan Wedang. Gitu teman-teman. Perkenalan singkatnya. Nah, kalau teman-teman udah barusan masih kurang kenal, bisa langsung follow tadi Bagus Perkoso. Tanpa berlama-lama, aku langsung masuk ke materinya aja ya teman-teman. Jadi hari ini itu kita akan membahas introduction to brand. Nah, sebelumnya aku pengen nanya nih sama teman-teman. Aku pengen nanya, what is a brand? Brand itu apa sih? Aku mau ada yang coba jawab atau mau aku coba iseng tunjuk nih gitu. Atau di chat, boleh di chat. Apa sih brand itu? Aku pengen nanya dulu nih sama teman-teman sebelum kita masuk ke definisi brand. Coba jawab di chat ya. Nilai jual. Kenapa? Kenapa tadi, sorry? Brand? Atau aku mau coba nanya deh sama Mas Albuhori aja deh. Mas Albuhori, kalau menurut Mas Albuhori, brand itu sebenarnya apa sih, Mas? Benar ya, brand itu satu identitas mungkin dari satu salah satu sekarang ya perusahaan mungkin ya, kita lagi bahas tentang bisnis. Tentu kalau brand itu identitas dari satu perusahaan itu, jadi itu yang akan mewakili dari perusahaan itu, baik bagusnya, jelek atau buruknya itu dilihat dari brandnya sendiri. Mantap, betul Mas. Nah, jadi a brand is an identifying symbol, mark, logo, nama, kata-kata atau bahkan sentence that company use to distinguish their product from others. Jadi brand ini tuh yang membedakan produk dari produk yang lainnya gitu. Karena kompetisi ini kan begitu ketat karena company melalui produknya atau bahkan company-nya sendiri menggunakan brand untuk membedakan company A atau produk A dengan produk yang lainnya. Nah, a combination of one or more of those elements can be utilized to create a brand identity. Jadi identitas brand itu gabungan dari simbol, tanda, logo, nama, word, atau mungkin bahkan kadang kata-kata gitu. Itu yang mengikat terhadap suatu brand. Gitu. Jadi brand ini adalah tools-nya, teman-teman. Nah, terus kalau branding itu apa? Kalau brand itu tadi adalah tools-nya, branding ini adalah kegiatannya. Branding is the art of aligning what you want people to think about your company with what people actually think about your company. Jadi ini tuh adalah proses penyelarasan antara apa ingin seperti apa kamu diterima di benak masyarakat dan seperti apa masyarakat menerima brand kamu di benak mereka gitu. Apakah udah sesuai? Misalnya aku pengen dikenalnya sebagai orang baik. Apakah konsumen aku udah mengenal aku sebagai orang baik? Nah, dalam pelaksanaan branding ini, tools-nya adalah menggunakan brand tadi, macam-macam. Jadi ada logo, ada kata-kata, dan lain-lain. Gitu, teman-teman. Singkatnya, what is brand, apa itu brand, dan apa itu branding. Nah, kenapa sih branding itu penting? Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri, apa bedanya sih produk versus brand. Kalau produk itu is something that is made in a factory. Sedangkan kalau brand itu is something that is bought by customer. Produk can be copied by competitor, sedangkan brand itu unik. Ini contohnya di sini adalah air putih gitu. Air putih itu kan gampang banget ya, air putih yang kalian biasa minum, teman-teman biasa beli di minimarket itu kan sebenarnya memperolehnya gampang kan, tinggal cari mata air gitu kan, terus bikin pabrik di sana gitu. Rasanya juga sebenarnya ya air putih gitu-gitu aja gitu. Tapi ketika disematkan suatu brand itu bisa membeli nilai lebih. Contoh misalnya di sini ada Nestle, Pure Life, mereka memberi kata-kata pure. Dengan kata-kata pure itu kayak ada kesan kemurnian gitu kan. Dan juga ada aku ambil contoh Le Mineral gitu. Mereka mengkomunikasikan ada manis-manisnya kayak akan mineral. Mungkin air-air yang biasa nggak ada brandnya juga sebenarnya ada mineral, atau mungkin sebenarnya manis-manisnya itu nggak ada, air-air yang lain juga nggak ada. Cuman karena mereka mengkomunikasikan seperti itu, masyarakat menangkapnya seperti itu, dan itu menjadi nilai lebih bagi brand air putih Le Mineral ini gitu. Nah, terus a product itu can be quickly outdated. Sedangkan a successful brand is timeless gitu. A successful brand ya, karena kalau misalnya produk duluan gitu kan ya tren-trenan gitu, sedangkan kalau brand itu bisa sustain lebih lama. Nah, ini kalau misalnya teman-teman bisa lihat funnel-nya, ada relation or trust, use or benefit, function or performance. Nah, kalau produk itu ada di fokusnya use benefit serta function and performance. Sedangkan kalau brand itu relation or trust,
dan use or benefit. Jadi kalau misalnya orang udah engage dengan terhadap brand, kadang functionnya itu ya jadi faktor penilaian, teman nggak sepenting itu gitu. Karena mereka udah trust dengan brand tersebut. Sedangkan kalau misalnya produk yang memang murni produk, mereka itu kompetisinya in operational effectiveness gitu. Use-nya gimana, functionnya itu akan dibanding-bandingkan. Mana kan misalnya aku ngambil contoh handphone lah ya. Contohnya aku ngambil satu iPhone, satu handphone tercepat saat ini, Asus ROG misalnya, Asus ROG 3. Secara function and performance di atas kertas jauh lebih tinggi ROG Phone 3 dong. RAM-nya, prosesornya, dan lain-lain. Sedangkan iPhone kencang juga, tapi nggak sekencang itu gitu. Apalagi kalau teman-teman yang ngerti handphone, ada biasanya kalau handphone itu kan benchmarking di Antutu tuh. Skornya kan jelas, ada alat ukurnya. Secara function itu lebih tinggi. Tapi kenapa konsumennya Apple bisa lebih banyak daripada ROG Phone, karena mereka itu brandnya kuat gitu. Mereka itu ya functionnya tuh ya nomor sekian lah, yang penting user benefitnya masih bisa dapetin yang sama, dan juga mereka tuh udah percaya gitu. Saking percayanya ya tiap tahun keluar mereka beli terus gitu. Saking percaya, saking engage dengan brand tersebut gitu. Makanya kalau misalnya udah ranah brand itu relation trust and user benefit, sedangkan kalau produk itu user benefit dan function or performance. Orang akan lebih cenderung membandingkan performance-nya ketika mereka tidak se-engage itu dengan brandnya. Gitu teman-teman. Nah, terus apa aja sih yang bisa di branding? Ultimately, a brand is something that resides in the mind of consumers. The key to branding is that consumer perceive differences among brand in a product category. Kunci dari branding yang sukses itu adalah ketika konsumer membeli sesuatu, itu tuh ada kepuasan tersendiri gitu. Ada kepuasan tersendiri, ada perasaan berbeda ketika mereka memperoleh brand tersebut gitu. Apa aja sih hal-hal yang bisa di branding? Aku ngambil contoh beberapa nih: physical goods, services, retailers, people, organization, school, university, sport, art, entertainment, serta geographical location. Aku ngambil contoh satu sports misalnya. Karena aku hobi nge-gym, aku mau ngambil contohnya gym nih. Ada gym celebrity fitness. Di Jakarta, di Bandung banyak, teman-teman mungkin juga ada yang tahu kan celebrity fitness gitu. Sama misalnya ada gym juga yang sama nih, premium. Sama secara spesifikasi, secara alat, kualitasnya bagus seperti Selfit gitu. Sama persis lah gitu. Kalau komplitnya sama, komplit. Tapi when it comes to Selfie itu ada feeling yang berbeda gitu, karena mereka nggak hanya sekedar memberi servisnya aja, tapi mereka membangun brand mereka. That's why kayak orang yang keluar Selfie itu, kalau dulu ya aku di zaman sekolah gitu masih dari uang jajan ngejimnya, ngeliat orang yang keluar dari Selfie, wih keren banget. Dan even konsumennya sendiri tuh mereka tuh pede gitu, datang keluar jalan-jalan di mall pakai baju olahraga, terus bawa tas celebrity fitnessnya ada logonya. Buat Selfie sebenarnya mereka diuntungkan gitu, tapi konsumennya malu nggak sih datang jalan-jalan di mall pakai tas-tas Selfie gitu? Enggak, karena mereka percaya bahwa dengan mereka nenteng tas Selfie itu ada brandnya di sana, itu memberikan kepuasan bagi mereka sendiri gitu. Berbeda dengan yang gym yang sama spesifikasinya tapi tanpa membangun brand, ya udah disfungsional aja gitu. Sedangkan di sana tuh ketika ada brand tuh ada kepuasan tersendiri, ada lifestyle-nya kalau misalnya di Selfie gitu. Terus brand elements. In a marketplace, a brand has awareness, reputation, and prominence. Prominence ini apa? Prominence ini keunggulan, teman-teman. Contohnya apa? Gimana? Contoh misalnya brand yang baik itu ketika misalnya gue tanya, ada yang tahu Nutrisari nggak sih? Oh, tahu. Nah, itu namanya awareness. Terus reputation yang Nutrisari gimana? Oh, dia rasanya enak. Dia terbaik lah di kelasnya gitu, rasa jeruknya mantap. Terus keunggulannya apa? Prominence-nya mempunyai vitamin C, tinggi akan vitamin D gitu kan. Terus dia juga di luar itu ngasih diskon di e-commerce dan lain-lain lah, banyak promo-promo menarik. Itu in the marketplace brand itu seperti apa sih? Terus brand can be differentiated on the basis of logo, symbol, and package design. And these component are called brand element, yang tadi aku udah sampaikan sebelumnya, teman-teman. Gitu. Nah, ini aku senang ngambil contoh aja. Branding changes everything. Ini contoh misalnya sama-sama kopi americano, tapi yang satu tanpa brand. Harganya $1,65. Sedangkan ditambahin Starbucks, harganya langsung berubah jauh teman-teman, 100% lebih gitu, 3,65%, hampir 2 kali lipat, lebih dari 2 kali lipatnya harganya, padahal sama. Lebih enak yang Starbucks belum tentu, bisa jadi lebih enak yang 1,65 bisa jadi, tapi karena brandnya itu bisa memberikan harga yang lebih. Nih, the difference-nya apa? Brand itu deliver value. Sedangkan kalau barang-barang komoditi gitu, mereka tuh compete-nya on price. Aku ngambil contoh kopi gula aren misalnya. Ada ratusan, even ribuan brand kopi gula aren di Indonesia. Nah, aku kan senang kopi ya teman-teman. Kadang-kadang alasan aku ngopi ini bisa dua. Satu kepingin, satu butuh gitu. Kalau kepingin biasanya lagi pengen nongkrong dan lain-lain. Sedangkan kalau butuh misalnya lagi lemes, gue butuh kafein biar lebih melek gitu kan. Nah, ketika gue tuh kalau ketika aku butuh biasanya
Aku nggak peduli tuh janji misalnya mau kopi gula aren yang mana, Janji Jiwa, kopi kenanga atau apa. Menurut aku sama-sama aja. Harganya mirip gitu kan, rasa juga mirip-mirip. Yang penting mana yang dekat rumah gitu. Nah itu tuh compete on price tuh kayak gitu. Enak-enakan rasa tipis gitu. Terus harganya ya mentok-mentok segitu kan, Janji Jiwa dan lain-lain. Sorry aku nyebut merek, 18.000, 19.000, 20.000. Karena brandnya tuh walaupun mereka juga branded, tapi nggak se-branded Starbucks gitu. Dan consideration-nya aku tuh biasa bukan karena brandnya, biasanya karena mana yang dekat rumah, mana yang ada wifi-nya enak gitu kan. Kopinya mah aku udah tahu lah standar kopi gula aren ya gitu, paling rasanya gitu. Jadi ekspektasi aku tuh ya segitu. Sedangkan ketika aku beli Starbucks itu ada feel yang berbeda gitu. Ada ketika aku dapat Starbucks-nya update tentang Starbucks, terus update Instastory di Instagram. Nah itu juga salah satu dari sekian cara dalam membangun brand. Kalau Starbucks yang pakai itu adalah namanya CGM, teman-teman. Consumer Generated Marketing. Makanya kenapa that's why Starbucks itu kan ada kolom nama, halo Mas Bagus, happy Sunday ya. Terus di sebelah tulisan namanya itu ada logo Starbucks-nya kan. Nah itu tuh tanpa sadar sebenarnya teman-teman itu kalau nge-share di internet, teman-teman itu sebenarnya diperalat teman-teman. Tapi sukarela. Mereka diuntungkan ketika mereka teman-teman update, si tulisannya, logonya ke bawah gitu. Dan follower teman-teman mungkin ratusan, ribuan atau mungkin puluhan ribuan akan ngelihat itu gitu, dan brand Starbucks itu akan semakin menempel di benak masyarakat dan mereka tuh diuntungkan gitu. Tapi kalian dirugikan nggak? Enggak, karena kalian sendiri ada rasa kepuasan gitu ketika kalian share itu. That's the power of brand gitu teman-teman. Terus aku ngambil contoh lagi satu. Ini handphone. Satu smartphone A, satu smartphone B. Secara spesifikasi yang satu 5,8 inch, yang satu 5,85 inch. Lebih besar loh. Nah, tampilan juga mirip-mirip lah. Kalau aku mau nanya teman-teman milih yang mana nih? Boleh jawab di chat. Milih yang A atau milih yang B? Mirip-mirip soalnya handphonenya. Tunggu ya, 15. Jadi coba pilih, kalau misalnya disuruh milih spesifikasi seperti ini, teman-teman akan pilih handphone yang seperti apa? Yang A atau yang B? Oke, Nurun Nazari pilih A. A, B, macam. Boleh, lagi deh, 3 lagi. Ada yang dua-duanya, Gazi Maulana, mantap, oportunis. Oke, ada yang A, banyaknya A dan B. Lihat teman-teman, kalau misalnya tanpa suatu brand kita nggak melihat brandnya, orang akan juga mungkin ya mirip-mirip lah. A atau B sama aja, ada yang mungkin milih A akan terlihat lebih besar. Tapi kalau diginiin, nah, kalau misalnya kita lihatin brandnya, teman-teman akan milih yang mana? Yang satu Oukitel U18, yang satu iPhone X. Harganya 2 juta, harganya yang satu 13 juta. Pasti akan pilih yang mana? Secara spek sebenarnya mirip gitu kan. Walaupun mungkin yang satu nggak semulus yang iPhone X. Cenderung akan milih yang B gitu kan. Ada gengsi buat teman-teman yang pakai juga. It's the part of brand gitu. Nah, bagus 13 juta. Ada yang mungkin yang senang yang murah, nggak apa-apa. Tapi kalau aku sih, personally, aku akan pilih yang iPhone X. Karena ya itu tadi ada perasaan yang berbeda ketika aku bisa menggunakan handphone tersebut gitu. Ada kepuasan tersendiri gitu. That's the power of brand. Jangan kalau kita ini mungkin aku aja nggak tahu gitu. Tahu-taunya pas lagi searching cari-cari komparasi. Mungkin teman-teman juga nggak ada yang tahu gitu kan. Jangan kalau iPhone X siapa sih yang nggak tahu gitu. Nah, ini juga ada quotes yang aku senang nih teman-teman. A brand that captures your mind gains behavior, but a brand that captures your heart gains commitment. Kenapa aku ngambil contohnya quotes ini? A brand that captures your mind gains behavior, that's also good. Contoh misalnya Nutrisari suka mengkomunikasikan tinggi vitamin C, vitamin D, jaga pola hidup sehat dan lain-lain. Akhirnya karena sering terpapar konten dari Nutrisari, behavior teman-teman juga berubah, misalnya jadi sering minum vitamin C dan lain-lain. That's good gitu. Tapi brand yang lebih powerful itu that can capture your heart, gains your commitment. Contohnya seperti apa? iPhone yang tadi aku contohnya gitu. Aku punya temen dia, real story. Waktu itu dia masih kuliah. Dia pengen ganti iPhone X, nggak punya duit teman-teman. Nyicil 24 bulan. Gimana nggak komitmen itu terhadap suatu brand sampai maksain nyicil demi bisa memperoleh iPhone X tersebut. Terus kita kerja nih. After kerja nggak lama, setahun biasanya keluar kan iPhone 11. Dia beli lagi teman-teman, ganti iPhone 11 yang Pro yang kameranya kayak boba tuh. Aku nggak tahu gitu, cicilan harusnya sih belum lunas kalau 24 kali. Nggak tahu itu di over credit kah atau nggak ngerti deh. Terus ntar bayar yang iPhone 11 Pro-nya gimana gue juga nggak ngerti gitu kan. Tapi sebegitu besarnya komitmen orang-orang terhadap satu brand tersebut gitu. Dan aku yakin itu bukan teman aku doang, ada ribuan orang, ada ratusan ribu orang yang mempunyai komitmen serupa terhadap brand Apple misalnya. Contoh juga kayak brand Supreme misalnya gitu kan.
nggak masuk akal, kaos cotton gitu kan, kaos katun 30S gitu. Cuma ada bacaan supplimen tapi orang rela ngantri sampai jutaan-jutaan gitu. Secara fungsional ya gitu aja kaos, tapi mereka tuh punya komitmen terhadap satu brand tersebut. That means berarti brand tersebut udah berhasil capture your heart gitu teman-teman. Nah, ngomong-ngomong tentang capturing gitu kan, aku pengen nanya nih teman-teman, dari dua contoh ini apa difference yang teman-teman capture gitu. Ini ada dua contoh produk Nutrifood, satu elemen platinum, satu Halo Active. Ngomongin tadi branding, kira-kira dari platinum ini ingin mengomunikasikan tuh kayak gimana sih? Pengennya dikenalnya kayak apa? Sedangkan kalau Halo gimana? Coba boleh di chat atau mau dipakai sound juga boleh biar ada diskusi gitu. Displaynya sudah pasti berbeda gitu, tapi apa yang kita coba sampaikan ke konsumen melalui display seperti ini? Kalau elemen apa, Halo apa? Saya Bang. Boleh. Siapa ini? Riko Halim. Oh, boleh Riko. Ya, pertama yang bisa kita langsung rasakan adalah pertama display. Kenapa? Yang pertama, elemen itu berfokus pada hal-hal yang disukai oleh pria. Dalam arti di sini hitam, merah, dan lain-lain yang langsung memikat hati para pria dibandingkan dengan yang di sebelahnya. Yang kedua, itu Halo itu lebih berwarna sehingga bukan sasarannya kepada pria. Jadi pertama itu paling difference-nya adalah packaging atau display. Yang kedua adalah komponen yang ada di dalamnya. Karena jelas sangat berbeda susu antara untuk yang pria yang ingin memiliki tubuh ideal dibandingkan dengan yang di sebelahnya. Nah, yang ketiga adalah mungkin bagaimana cara setiap produk itu menyampaikan produk mereka, bagaimana cara delivery mereka terhadap ke masyarakat atau target mereka sendiri. Thank you Riko, makasih masukannya, jawabannya good banget. Aku coba tambahin ya. Jadi elemen dan platinum dan Halo Active itu memiliki target market yang berbeda. Sebelum kita buat produk, kita biasanya menentukan dulu target marketnya. Ini buat cowok kah, ini buat cewek kah, umumnya berapa persen cowok, berapa persen cewek. Terus mereka untuk usia berapa kah, mereka berdatang dari status sosialnya seperti apa kah. Nah, dari situ kita bisa buat survei itu, kesukaan mereka itu yang seperti apa. Biasanya kita bisa buat survei seperti itu. Ternyata misalnya ya ada sih cowok pria umur 30-an senangnya warna biru, tapi misalnya umumnya lebih senang warna hitam gitu karena melambangkan profesionalitas. Akhirnya kita buatlah dengan garis-garis yang tegas, terus dengan desain yang maskulin, dengan warna-warna pilihan yang maskulin tadi itu, serta benefit-benefitnya ya dan produk-produknya. Terus kalau Halo Active gimana? Seperti namanya Halo Active, untuk misalnya cenderungnya lebih ke wanita gitu kan, terus usianya usia 25 sampai 35 gitu, mereka yang lagi aktif. Contohnya gambarnya ini lagi traveling gitu, lagi jalan-jalan, itu melambangkan dari aktifnya sendiri. Itu teman-teman, itu ada perbedaannya gitu. Biasanya kita define sebelum kita membuat produk, kita define dulu siapa sih target market kita gitu kan. Dari situ kita akan menyesuaikan seperti apa kita ingin dikenal di target market kita gitu. Persepsinya ingin seperti apa. Nah, tadi kan udah ngobrolin elemen sama Halo. Sekarang barusan aku ngobrolin sedikit lah ya contoh-contohnya serta teori singkatnya gitu kan. Aku sekarang pengen ngobrolin how I build elemen gitu kan di Nutrifood. Nah, di elemen sendiri aku sebenarnya berdua teman-teman. Jadi ada aku sama satu lagi masih saya, partner aku. Gitu. Nah, kalau elemen sendiri itu sebenarnya inginnya dipersepsikan seperti apa di masyarakat. Elemen itu kita ingin sebenarnya tujuan utama elemen itu satu, ingin membuat masyarakat Indonesia hidup lebih sehat. Bukan punya badan bagus, tapi hidup lebih sehat. That's why elemen itu melalui campaign-campaignnya kita banyak sekali sering melakukan campaign-campaign ya yang menginspirasi orang-orang untuk hidup lebih sehat. Bukan untuk dapat badan bagus ya teman-teman, tapi hidup lebih sehat. Karena badan bagus itu adalah bonus dari habit teman-teman yang hidupnya sehat gitu. Nah, melalui produk, tadi kan dari beberapa ya brand itu ada produk dan lain-lain. Nah, melalui produk, kita clear produk kita itu secara rasa kita bersaing gitu, enak lah gitu. Terus nutrition fact-nya itu kita clear, kita akurat. Ketika kita bilang 25 gram, kita berani jamin, kita berani tanggung jawab kalau misalnya itu sesuai dengan yang kita cantumkan. Terus expiry date-nya juga sama lah gitu. Kita cantumkan expiry date-nya, kita nggak bohong-bohong. Lalu juga ini sudah diawasi oleh BPOM. Nggak tahu kan kalau produk-produk yang dari luar negeri, suplemen-suplemen luar itu belum jelas tuh lisensi BPOM-nya. Lalu juga bahan baku yang kita pakai itu halal.
dan juga proses produksi yang kita jamin kalau kita itu halal, karena dalam membuat whey itu ada dalam proses pemecahan kasein dan whey-nya itu biasanya menggunakan enzim. Nah, ada beberapa produk yang menggunakan enzimnya itu tidak halal gitu, teman-teman. Dan kalau kita berani jamin kalau proses serta bahan baku yang kita pakai itu halal. Nah, makanya biasanya kita juga komunikasikan itu ke konsumen-konsumen kita. Lalu safety packaging, dan juga kalau misalnya masih ada yang lolos QC gitu, ada yang nggak lolos QC gitu, walaupun sedikit kita beli safety guarantee. Karena kita ingin konsumen kita tuh trust sama kita gitu, engage dengan brand kita gitu. That's why. Lalu selain itu melalui kampanyenya ada The New Element of the Year. Pasti teman-teman beberapa tahu lah ya. Sebenarnya The New Element of the Year ini orang suka salah mengartikan, oh ini buat cari model bintang iklan. Bukan, teman-teman. Kita ini The New Element of the Year itu bukan cari bintang iklan. Cari bintang iklan mah gampang, kasarnya gitu ya. Cari yang ganteng-ganteng dikit, gagah-gagah dikit, tunjuk jadi bintang iklan jadi. Sedangkan The New Element of the Year itu ngapain sih? Sampai kita bikin audisi gitu kan berbulan-bulan, sampai kita buat acara di TV. Kita itu bukan cari bintang iklan, tapi kita cari healthy influencer untuk mewakili elemen, menjadi representasi elemen dalam menginspirasi masyarakat Indonesia hidup lebih sehat. Aku ngambil contoh misalnya di sini ada namanya Dr. Danar nih, yang tengah bawah. Dr. Danar ini adalah runner up Element of the Year 2018. Nah, Element of the Year 2019. Nah, kenapa kita pilih Dr. Danar as runner up Element 2019? Karena buat kita dia itu influencing in healthy lifestyle. Dia itu dokter pertama. Udah gitu dia tanpa tujuan komersil dia membuat gerakan yang namanya lari bersama Dr. Danar tanpa dipungut biaya. Tidak ada sifat komersil. Tujuannya apa lari bersama Dr. Danar? Karena dia waktu koas dia itu punya concern di mana dia menemui banyak kasus anak muda yang meninggal karena serangan jantung mendadak. Aku nggak tahu istilah medisnya apa, cuma itu dia cerita ngobrol sama aku kayak gitu. Dan menurut aku itu keren banget, that's very inspiring gitu. Dan dia melakukan itu pure tanpa dorongan-dorongan lain, dan dia komitmen untuk melakukan itu. That's why makanya kita pilih gitu. Dan New Element of the Year ini untuk cari health influencer supaya masyarakat Indonesia, konsumen kita terinspirasi untuk hidup lebih sehat. Nah, tahun ini nih ada yang dari Aceh, namanya Fadil Ahyari. Teman-teman boleh support, namanya Mas Fadil, di follow tuh Fadil Ahyari, dia dari Aceh, di support dari Aceh. Mas Fadil juga keren banget, dia social movement-nya bagus, dia juga concern terhadap healthy lifestyle dan lain-lain gitu. Nah, selain Element of the Year, campaign-campaign apa lagi sih yang Elemen lakukan? Kita pernah buat yang namanya Elemen 3-on-3 Basketball tahun 2015, terus juga ada Elemen Award di NET tahun 2017, itu kita beri apresiasi pada orang-orang yang menginspirasi orang lain untuk hidup lebih sehat. Dan juga The New Element of the Year yang kita hidupkan lagi sejak tahun 2018 kemarin. Gitu. Lalu TV komersial nih, teman-teman. Tidak semua mimpi bisa semudah magic. Kalau mimpi punya badan atletis, harus dengan motivasi, kerja keras, dan nutrisi yang tepat. Gue minum Elmen Gainers yang bantu meningkatkan massa otot dengan latihan rutin. Trust me, it works. Itu, ini dari TV aja sebenarnya kita mencoba menginspirasi teman-teman untuk hidup lebih sehat gitu kan. Nggak ada yang namanya magic gitu, semua itu butuh proses dan proses itu dinikmatin gitu. Dan sebenarnya Elmen itu udah mengurangi komunikasi ke gym. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat nih di sini sebenarnya olahraganya bukan nge-gym kan, ini kayak calisthenics, muter-muterin ban, sit up, olahraga pakai rope, karena badan bagus karena kita kan sebenarnya mengejarnya bukan badan bagus tapi hidup sehat, yang tidak aku udah bilang. Dari hidup sehat itu bisa olahraganya apa aja, bisa lari, bisa berenang, orang kan macam-macam kan, ada yang basket, jadi nggak harus nge-gym gitu. Makanya that's why iklan kita juga sebenarnya bukan nge-gym gitu. Terus dari digital campaign kita juga, kita always try to inspire other melalui konten-konten digital kita. Contoh misalnya di Instagram, Twitter, terus di YouTube, dan juga di website kita tuh biasanya kita memberikan konten-konten yang menginspirasi orang untuk hidup lebih sehat. Kayak misalnya gimana sih gerakan olahraga yang benar, asupan protein yang benar tuh berapa sih per hari, manfaat protein dalam membangun sel imun itu seperti apa sih gitu. Karena kita pengennya dikenal sebagai oleh masyarakat Indonesia itu as a brand yang menginspirasi hidup sehat. Nah, dari website juga sama, kita banyak artikel-artikel tuh buat teman-teman yang lagi pengen naikin berat badan, yang lagi pengen nurunin berat badan gitu. Itu banyak artikelnya dan kita beri secara free gitu, karena kita pengen inspire others gitu. Lalu juga strategic alliances with others. Nama saya kita itu pemegang license Mister Internasional di Indonesia. Lalu juga kita ada kerjasama dengan Komnas PT
untuk campaign Keren Tanpa Rokok. Karena kita pengen mengedukasi bahwa ya rokok itu, teman-teman yang merokok pun juga pasti tahu kan kalau merokok itu nggak sehat, dan kita ingin inspire other untuk kamu tuh bisa kok keren tanpa rokok gitu, kamu tuh bisa kok hidup tanpa rokok kayak gitu. Kita selalu berusaha untuk menginspirasi orang hidup sehat. Gitu, itu dari Elmen teman-teman. Nah, kalau dari sekarang aku mau dari brand yang satunya lagi, Lokalate. Sekarang sebelum bicara activity-nya, aku juga mau nanya nih sama teman-teman. Kalau Elmen kan tadi dari garis-garisnya tegas, kalau Hilo gimana? Kalau dari Lokalate ini, dari brandnya, dari logonya, dari gambar-gambarnya, yang teman-teman tangkap itu apa? Misalnya, produk apa sih? Terus dari namanya itu melambangkan apa sih? Boleh di chat atau boleh di langsung ngomong juga nggak apa-apa. Coba tunggu nih, sebentar nih. Ambil aku minum ya. Mungkin aku aja ya, Mas. Boleh. Oh ya. Boleh. Soalnya aku udah pernah minum Lokalate gitu. Oke. Jadi aku minum Lokalate itu karena dari kawan yang ikut lomba yang Lokalate buat dari Sekalian Samana Pramuka, terus aku disuruh cobain gitu kan. Ini kopi campur rasa-rasa seperti alpukat gitu ya. Ya, aku minumnya rasa-rasa seperti itu sih, Mas. Betul, salah satunya alpukat. Ini juga ada yang baru, kita Kawista. Kawista itu buah endemik di Jawa Tengah, teman-teman. Rasanya tuh kayak apa ya? Kayak sarsaparilla. Nah, dari nama aja lokal latte. Kita itu ya latte, kopi gitu, kopi yang bersusu gitu. Terus lokalnya apa? Kita membawa produk-produk, membawa identitas lokal ya, kayak dari rasanya Kawista, gula aren, alpukat gitu. Dari ornamen-ornamennya juga ada batik-batiknya, sebenarnya batik nih, sama ada logo Wonderful Indonesia-nya. Terus kenapa sih hashtagnya Sobat Melek Gue gitu? Nah, jadi kalau Lokalate ini kita punya approach yang berbeda terhadap konsumen kita. Ngomongin soal perceiving brand ya. Karena beberapa brand lain, kopi yang serupa, kopi untuk anak muda itu meng-approach konsumennya dengan konten-konten misalnya pacaran-pacaran, terus nongkrong-nongkrong, gitar-gitaran. Teman-teman boleh lihat, aku Bypack bisa lihat nih brand-brand lain konten di Instagramnya gimana. Pacar-pacaran gitu kan, nongkrong-nongkrongan. Karena memang sejatinya kopi-kopi anak muda itu identiknya dengan mereka-mereka, target marketnya memang mereka-mereka. Tapi kita itu yakin, percaya bahwa masih ada market lain yang masih bisa kita explore gitu. Salah satunya ya anak muda, pelajar-pelajar yang aktif berkontribusi serta berprestasi gitu. That's why makanya kalau ntar teman-teman bisa lihat konten-kontennya lokal itu biasanya mengandung unsur-unsur educational. Kita tuh sering sharing-sharing ke community-community tentang educational, kayak sekarang aku lagi lakuin gitu kan, wakil Lokalate aku sharing-sharing. Lokalate itu biasanya karena kita itu fokusnya sama konsumen-konsumen yang seperti itu gitu. Makanya that's why juga hashtagnya Sobat Melek Gue gitu. Karena untuk teman-teman yang lagi cari inspirasi gitu kan, supaya stay melek, supaya dapat inspirasi, minum Lokalate aja dengan rasanya yang unik itu bisa dapat inspirasi ke teman-teman. Gitu, itu kita komunikasikannya ke konsumen itu seperti itu. Nah, apa yang aku bilang barusan bisa teman-teman lihat di iklan TV Lokalate ini. Bagi sobat lokal yang lagi cari inspirasi, usaha yang keras, coba variasi, terus berusaha, jangan menyerah, dan minum Lokalate baru. Lokalate, kopi alpukat dan kopi gula aren, enaknya bikin melek. Lokalate, Sobat Melek Gue. Nah, gitu teman-teman. Barusan aku sampaikan itu kita tuangkan komunikasinya secara implisit di konten yang kita berikan. Ini untuk iklan TV. Kayak lagi belajar gitu kan, mereka lagi suntuk, mereka lagi berusaha lebih keras gitu. Dengan minum Lokalate itu bisa datengin inspirasi buat mereka kayak gitu. Karena kita pengennya ngejar market yang bertolak belakang dari yang umum. Gitu teman-teman. Terus kalau misalnya dari campaign dan lain-lain sih sebenarnya mirip dengan Elmen gitu kan. Kalau Elmen untuk menginspirasi orang untuk lebih hidup sehat, kalau kita itu untuk inspirasi pemuda-pemuda gitu kan untuk aktif lebih berkarya dan berkontribusi gitu. Sebenarnya kalau aku sampaikan ya mirip-mirip juga. Cuma ada satu tambahan, memang komitmen kita terhadap anak muda di Indonesia itu cukup tinggi. Kita bekerja sama dengan yang namanya Wish World Indonesia Scholarship Festival. Itu tuh the biggest scholarship event in Indonesia. Kayak gitu teman-teman. Kita tuh biasanya ada roadshow keliling Indonesia nih, ke macam-macam, ke Jawa Timur sampai ke Aceh juga ada gitu.
Nah, terus aku kan tadi udah cerita beberapa brand gitu kan, udah kenalan. Terus itu kan ketika keadaan normal. Terus sekarang nih pandemi nih, gimana nih? What should we do gitu? Masa kayak tadi misalnya ada acara Wish yang roadshow gitu, terus karena corona kita nggak bisa roadshow, terus diem aja gitu kan nggak. Harus tetap kita harus tetap agile gitu. Kita harus tetap build brand kita di tengah situasi yang serba berubah ini gitu. Terus dari Elmen, dari Lokal Latte dan Wedang itu kita ngapain aja? Nah, semoga ini juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman dalam membangun brand itu seperti apa sih gitu. Gimana caranya kita bisa tetap mendapat image brand kita di konsumen, tapi tetap juga bisa relevan dengan momen corona ini. Nah, caranya satu, build credibility among our customers. Bagaimana sih build credibility di customer kita? Macam-macam. Nah, kalau misalnya Elmen activation during COVID, iklan yang tadi itu namanya tadi Radit ya, yang iklan Elmen itu kita modify. When you're stuck at home, keep exercising. Keep your immune stronger. Elmen Game Mask. Trust me, it works. Ini kita modify iklannya karena waktu itu orang-orang itu pada nggak bisa keluar kan, gym pada tutup, terus mereka pada nggak olahraga dan akhirnya nggak minum Elmen. Gimana caranya sih supaya orang bisa terus olahraga? Nah, ternyata juga ada banyak riset gitu kan. Kita juga selalu by fact ternyata olahraga dan mengkonsumsi protein itu bisa meningkatkan imun, bisa membuat teman-teman kuat gitu kan. Makanya that's why tadi communication, when you stuck at home harus terus olahraga dan minum protein supaya imun kalian tetap kuat. Terus waktu bulan puasa puasa itu kan umumnya banyaknya orang itu kan yang saya makan 3 kali jadi 2 kali. Itu juga mungkin kadang makannya juga jadi nggak teratur, segala dimakan gitu kan, nutrisinya akhirnya nggak berimbang. Dan akhirnya di luar manfaat puasa gitu misalnya kan, ada juga beberapa yang akhirnya kekurangan nutrisi. Gimana caranya supaya always strong ya ditambahi dengan konsumsi Elmen gitu. Karena kayak Elmen to Go ini dia mengandung kasein, jadi kayak slow release protein supaya terus menjaga teman-teman itu tetap fit sepanjang hari. Dan konten ini waktu itu kita diapresiasi oleh Kantar, dimasukin ke artikelnya Kantar as inspiring content untuk healthy lifestyle. Jadi ternyata berarti konsumen pun, Kantar pun gitu kan, pihak luar udah menangkap yang serupa. Berarti tadi udah align. Apa yang kita pengen sampaikan ke orang udah menangkap sinyal yang serupa. Karena Kantar juga memasukkan konten ini as a reference untuk konten yang healthy lifestyle. Gitu teman-teman. Jadi kita berusaha untuk edukasi orang-orang gitu kan melalui konten. Terus apalagi kita ada work out from home tips series, kita bantu orang-orang untuk terus work out from home yang nggak tahu gimana caranya, kita kasih tahu gitu. Free, tinggal lihat videonya, teman-teman bisa akses di YouTube. Terus juga kita support community, kayak kan ada banyak tuh komunitas-komunitas lari, olahraga yang nggak bisa beraktiviti gitu kan. Kita support gitu kan supaya mereka bisa terus beraktiviti di dalam rumah. Terus juga kita waktu itu bikin build in di Opera Java, gimana sih cara work out from home yang benar kayak gitu. Insight-nya ini, adanya social distancing dan PSBB mengakibatkan banyak tempat olahraga tidak bisa beroperasi. Implikasinya banyak orang tidak berolahraga dan tidak mengkonsumsi minuman berprotein. Padahal protein itu penting dalam membangun sel imun. Gitu. Terus juga ini di New Elmen of the Year, kita juga ngajak anak-anak untuk yuk inspire other yuk, biar pada olahraga di rumah gitu, minum Elmen dan lain-lain. Gitu. Terus juga kalau dijualannya gimana? Karena kita tahu protein serta vitamin itu penting di masa pandemi ini, kita bandel tuh untuk bundling, bukan bandel ya, bandel bahasa Inggris. Jadi kita paketin gitu kan, Elmen untuk setiap pembelian Elmen dapat Nutrisari. Karena Nutrisari itu kan 100% AKG vitamin C itu, jadi kita gabungin, proteinnya dapat, vitaminnya dapat gitu. Gratis vitaminnya. Terus kita bikin resep di rumah aja menggunakan bahan baku Elmen supaya ya protein intake-nya mereka tetap terjaga, teman-teman di rumah tuh tetap sehat gitu. Halo guys. Terus gimana sih supaya bisa gain credibility di your customer selama masa pandemi itu? Tell your customer how you can help them gitu. Kasih tahu mereka gimana sih kamu bisa tolong mereka gitu. Kayak tadi udah kita lakuin kan, Elmen laku itu banyak. Kita tuh membantu loh, sukarela gitu. Mau akses gratis, semua gratis gitu. Mau beli Elmen yang monggo, mau beli yang lain juga sebenarnya monggo gitu kan. Tapi kita berikan itulah, kita help mereka untuk bisa stay strong di rumah, nutrisinya terus terjaga di rumah gitu. Terus ada activity di rumah.
Itu elemen. Ini lokal latte lagi. Kalau di lokal latte itu kita sama kayak tadi iklannya kita modif gitu kan, dibuat di rumah aja. Kita buat resep-resep kekinian, dalgona gitu, sama built-in Opera Panca, Pak. Kenapa sih kita buat konten gini juga? Karena kafein itu proven to improve mood, ease depression, and make stay alert. Jadi memang kafein itu ada artikelnya terbukti untuk improve mood nih teman-teman. Jadi banyak kan orang-orang itu ada beberapa artikel yang bilang persentase orang depresi itu meningkat gitu karena banyak orang di rumah aja. Nah, untuk gimana sih salah satu menanganinya ya banyak activity atau misalnya mungkin salah satunya minum kafein gitu karena itu bisa improve mood and ease depression gitu. Bagi sobat. Terus selain itu kita juga bikin campaign Lokal Latte Ngopi Inspirasi series, ada live IG, ada virtual class, ada ngopi inspirasi talk. Virtual class ini kayak yang sekarang aku lagi isi ke teman-teman nih Mas ya, virtual class gitu. Terus ada live series dan semuanya itu ya tujuannya untuk menghibur orang-orang yang di rumah, tapi nggak sekedar hiburan yang hahi aja gitu. Nggak banyak maknanya. Kita tuh selalu mencoba memberikan konten-konten itu penuh makna gitu. Selalu ada pelajaran yang bisa dipetik dari teman-teman. Sama di sini juga ada yang aku nggak masukin. Kita itu juga buat yang namanya coffee runs. Jadi waktu pertengahan tahun aku tuh concern sama mahasiswa semester akhir. Karena waktu dulu aku semester akhir, syarat persidangan itu salah satunya adalah seminar nasional gitu. Sedangkan karena corona gini, banyak seminar nasional yang batal jalan. Waktu itu kita pelopornya gitu, kita buat seminar nasional online gratis dengan pembicara levelnya profesor, doktor, even CFO dari Sinar Maslen, kita datangin gratis buat teman-teman gitu. Dan kalau misalnya mau bayar monggo, tapi kita itu kita sumbangkan semuanya sepenuhnya ke badan amal kayak gitu. Terus kenapa sih Lokal Latte mau-maunya gitu kan bikin kayak coffee runs, bikin kayak ngopi inspirasi yang kayak gini gitu, capek-capek gratis nggak dibayar tapi kok mau sih gitu. Kenapa? Ya karena tadi aku bilang, karena target market Lokal Latte itu kita ngejar anak muda yang aktif, terus mereka antusias gitu kan dengan education, that's why kita fasilitasi mereka. Dan kita tuh nggak muluk-muluk, nggak harus belilah, yang penting lu tahu gitu kalau ada Lokal Latte, dan Lokal Latte itu concern sama kalian-kalian, kayak gitu tujuannya sebenarnya. Kenapa kita mau buat yang kayak gini gitu. Terus kalau wedang gimana? Kalau wedang itu waktu itu kita buat konten kayak gitu. Itu kenapa kita buat kayak gini, karena waktu itu sempat shortage ya, jahe sempat langka ngasih di pasaran waktu awal-awal corona itu outbreak di Indonesia, karena memang katanya jahe bisa ngasih manfaat macam-macam gitu kan, dan kita memang pakai jahe asli kok gitu, daripada lu nyari jahe susah-susah gitu kan, mahal-mahal harganya sempat naik gitu, nih pakai kita aja udah sama aja kayak gitu. Terus juga kita buat yang pada di rumah ini, tapi ini kan karena target marketnya itu udah 30 tahun ke atas, teman-teman bisa lihat ada batiknya, terus pemilihan warnanya lebih calm, lebih mature dari warna coklat dan lain-lain. Terus activity-nya juga sebenarnya kan ada kayak ada laptop gitu, ada kertas, ada pensil-pensil, karena kita mengasumsi bahwa peminum kita itu adalah 30 tahun ke atas yang mereka kalau di rumah kan kerja, jadi kita masukin ornamen-ornamen kayak gini. Gitu. Nah, yuk teman-teman, yang tadi udah sedikit banyak aku sampaikan singkat sih sebenarnya, dan cuman sharing aja lah ini sebenarnya sifatnya. Teman-teman yang lagi membangun sebuah brand atau mungkin misalnya belum punya usaha, kita bangun dari start with you. Kita bangun yang namanya personal branding gitu. Gimana cara membangunnya? Fokus, konsisten, persisten. Ada satu lagi yang aku senang itu dari videonya Panji Pragiwaksono mengenai personal branding. Yuk kita pelan-pelan gitu kan, sambil belajar, sambil kuliah, kita bangun personal branding kita. Kalau misalnya memang kita belum punya brand. Gimana cara membangun personal branding, teman-teman? Ini boleh dicatat. Cara paling mudah membangun personal branding itu adalah ngasih tahu ke dunia kita suka apa. This that, kita kasih tahu ke dunia kita suka apa. Terus kenapa kita membangun yang namanya personal branding itu untuk apa? Ketika kita ada punya yang namanya personal branding, itu tuh kita bukan kerja untuk uang, tapi uang yang kerja untuk kita, karena kita punya personal branding yang kuat. Caranya gimana? Tadi cuman cukup kasih tahu dunia kita suka apa. Kayak gimana sih kasih tahu dunia suka apa? Contoh misalnya, aku misalnya ambil teman aku misalnya gitu, Dani misalnya gitu. Dani ini suka banget makan, dan dia ini sekarang si Dani bekerja sebagai food blogger gitu. Gimana caranya dia bisa jadi food blogger kalau dia nggak pernah kasih tahu orang sedunia, semua follower dia kalau dia suka makan?
pasti dia akan ngasih tahu orang kan dia suka makan, dia akan upload fotonya, dia akan kasih caption yang menarik, dia akan dia akan review di blog, dia akan lain sampai semua orang tuh tahu, oh kalau suka makan ke si Dani aja, si Dani food blogger, kalau senang nge-gym ke si Bagus aja, si Bagus senang nge-gym gitu. That's caranya membuat personal branding yang kuat. Ketika udah kayak gitu, duit datang buat ke kalian, bukan kalian kerja untuk uang gitu. Kayak gitu. Oh, kalau misalnya aku punya restoran, aku mau di-review, oh si Dani aja, si Dani suka makan, si Dani gue bayar, kayak gitu. That's salah satu paling gampang membangun personal branding. Kasih tahu orang seluruh dunia apa yang kalian suka, kayak gitu aja. Kalian seneng musik, kasih tahu gitu, jangan dipendem-pendem, upload fotonya gitu, kasih tahu sama orang kalau aku suka musik apa, walaupun misalnya orang saat itu nangkepnya mungkin gak serius, tapi mereka itu akan recall, oh si ini tuh suka musik, wah gue mau bikin band, gue undang si Bagus aja, dia suka musik. Nah dari situ ternyata bandnya berkembang, jadilah uangnya bekerja untuk kalian, kayak gitu. Itu membangun personal branding kalau misalnya teman-teman belum punya bisnis. Jadi start with yourself dulu. Cara gimana? Fokus, cari apa yang kalian tahu, apa yang kalian suka gitu kan, konsisten. Terus kasih tahu dunia kalau kalian tuh suka sama itu gitu kan, dan persisten, selalu terus persisten. Gitu teman-teman. Nih, aku ngasih contoh aku sendiri. Maaf ini ada aurat-aurat lah ya. Building brand itu takes time, ada hearing it, believing it, living it. Tanpa sadar nih, mungkin aku udah di living it elemen. Aku tuh udah minum elemen dari aku SMA. Tahun 2010-an, 2011-an kayaknya aku udah minum elemen. Dan aku tuh se-engage itu sama elemen. Aku pernah ikut Elemen of the Year tahun 2013 walaupun gak lolos. Sampai akhirnya aku jadi bagian dari keluarga elemen tanpa sadar gitu. Maybe itu personal branding itu kuatnya mungkin di situ kali, orang tahu kalau aku suka nge-gym gitu kan. Ketika aku masuk Nutrifood, si Bagus suka nge-gym, si Bagus suka minum elemen, mungkin akhirnya udah masukin elemen aja, maybe kayak seperti itu. Itu ketika brand udah kuat itu di mana konsumennya bisa living it. Dan aku pun bukan as a part of elemen, aku mengakui aku sebagai konsumen elemen itu aku udah di fase yang living it, passionate advokasinya. Kayak gini kan aku passionate, aku cerita tentang elemen sukarela gitu dan bersemangat kayak gitu. Nih teman-teman, ini waktu itu aku tahu berat badan tuh 45, pakai kaos yang sama di tengah. Di kanannya itu 75. I living the brand gitu. I living the brand gitu. Enggak hanya hearing it, enggak hanya believing it, but I living it. Aku pakai semua, aku pakai elemennya, aku advokasikan terhadap elemen sampai aku berkontribusi di elemen secara langsung saat ini. Gitu teman-teman. Orang bisa sampai bisa seperti itu dari mana sih? Dari membangun personal branding. Gitu teman-teman, thank you. Singkat aja dari aku. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, pengen ngobrol-ngobrol, boleh tanya-tanya di @bagusperkoso kalau mau, atau enggak di yang Instagram Food Rice itu boleh komen-komen di situ, nanti aku bakal balesin. Gitu ya. Kalau masih ada kurang-kurang mohon maaf. Thank you semuanya. Assalamualaikum. Oke, thank you Mas Bagus. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya, ya silakan chat di ruang chat kita, komen atau lesen boleh juga. Nanti kita akan bahas sedikit lagi sama Mas Bagus. Masih panjang Mas waktunya sampai jam, kita lihat siapa ini. Boleh, monggo aku coba tanya. Dari Riko Halim. Riko Halim boleh unmute suaranya kalau mau bertanya. Terima kasih. Bang Bagus mau bertanya. Ini terkait personal branding. Jadi kalau menurut Bang Bagus, bagaimana pendapat Abang jika suatu perusahaan memanfaatkan sifat-sifat alamiah manusia untuk membangun branding mereka? Contohnya seperti ini. Kita ketahui kalau manusia itu paling suka dinotis dan paling apa ya? Bisa disebutkan manusia itu sukanya gengsi dan maunya dinotis. Sehingga ada beberapa perusahaan yang memanfaatkan sifat-sifat alamiah itu untuk membangun branding mereka sendiri. Contohnya misalnya Apple dibandingkan dengan Android. Nah, dengan harga Apple yang mahal, dengan banyaknya orang-orang ternama yang menggunakan produk-produk Apple, sehingga nimbullah sifat-sifat manusia seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau yang kedua, bagaimana menurut Abang juga tentang strategi free trial? Jadi kita memanfaatkan, yaudah deh kasih aja dulu orang untuk tes nih untuk beberapa saat, kemudian baru kita mulai gencar-gencarkan branding kita dengan iming-iming mungkin VIP, premium atau apapun itu. Terima kasih. Oke, aku coba jawab satu-satu dulu ya. Dari Riko Halim dulu. Nah, kalau misalnya personal branding kan bagaimana tadi kan memanfaatkan sifat manusia yang memang gengsian dan lain-lain untuk membangun suatu brand. Ini menurut aku ya.
Menurut aku itu kan memang sifatnya manusia lah, nggak bisa dirubah gitu. Dan memang itu realitanya, memang beberapa brand memanfaatkan sifat itu sampai kayak tadi teman aku sampai rela-rela nyicil dan lain-lain. Itu salah nggak juga, bisa jadi salah bisa jadi benar gitu, tergantung kita konsumen wise terhadap momen tersebut gitu kan. Kalau misalnya nggak ada yang beli, mereka juga nggak akan berkembang. Maksudnya kan ada yang beli gitu kan. Dan so far juga orang happy aja terhadap brand mereka. Yang salah itu adalah ketika tadi kan ada 3 funnel ya, loyalty, brand, terus ada yang use sama yang function gitu. Kalau misalnya ketika si brand itu ngasih harga semahal itu tapi functionnya nggak seistimewa itu ya bisa aja pembohongan konsumen gitu. Misalnya functionnya nggak sebagus itu. That's why kalau misalnya menurut aku Apple itu masih relevan gitu. Gimana caranya supaya orang itu ya masih bisa dapetin fungsinya dengan baik. Mereka dibuat eksklusif kan. Ini iTunes ini dan lain-lain gitu. Dari segi fungsional itu masih mereka coba relevankan gitu. Dengan harga yang mahal mereka tawarkan premium yang sifatnya sebenarnya tersier gitu. Tergantung teman-teman, kalau misalnya primer dan sekundernya terbutuhi, udah tinggal melengkapi yang tersiernya dan misalnya memang nggak terbebani gitu kan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ya nggak masalah gitu kan. Yang salah itu kan sebenarnya dari kitanya, kalau misalnya kita lebih besar tiang daripada pasaknya gitu kan, sampai maksain yang kayak gitu kan. Itu sebenarnya kan dari kitanya sendiri. Kalau dari segi brand sih menurut aku mencoba senetral mungkin sebenarnya dari brandnya sendiri sih nggak salah, as long masih sesuai terhadap aturannya. Sebenarnya kan kalau dalam kita mengkomunikasikan suatu brand, kita klaim sesuatu itu kan ada standarnya ya, ada yang ngawasin. Kalau misalnya kayak kita klaim 25 gram gitu kan, BPOM itu mengawasi. Nah kayak tadi aku bilang ada yang klaimnya 25 gram protein tapi nggak sampai 25 gram, mungkin hanya 7 gram, 8 gram, tapi mereka brandnya bagus, terkenal Indonesia. Ini realita ya. Ya itu kan mereka melanggar hukum, itu udah ada ininya sendiri, udah ada sanksinya sendiri. Kalau misalnya memang mereka ketahuan, kita dari industri lain paling tinggal bisa bikin laporan gitu kayak gitu. As long mereka masih under ketentuannya, nggak masalah. Kalau dari segi konsumennya itu sebenarnya gimana orangnya kan, itu satu. Yang kedua, kalau yang free trial, sebenarnya aku masih kurang ngerti sih yang iming-iming VIP itu gimana. Cuman kalau misalnya yang free trialnya misalnya apa ya, produk atau misalnya apa nih gitu. Yang VIP-nya itu maksudnya gimana gitu? Gini Bang, maksudnya misalnya nih kalau bisa kita sebutin aja, kalau dulu itu ada Milo. Nah, Milo itu kan datang ke sekolah untuk membagikan secara gratis kepada anak-anak, sehingga membangun mindset kepada anak-anak, oh iya ini enak nih, ntar pulang suruh mak beli deh, pasti enak nih. Nah gitu-gitu. Nah jadi kan kayak kasih free trial dulu, kemudian bangunin trust target, baru biar bisa bangun branding. Ya, gini teman-teman. Jadi itu tuh trial itu satu paket dengan branding. Jadi teman-teman boleh searching, ada yang namanya brand pyramid. Jadi piramida brand. Piramida brand itu terdiri dari apa aja? Paling bawah itu awareness. Awareness itu tahu nggak sih brand Nutrisari? Oh tahu. Yang keduanya itu trial. Biasanya kita akan mengukur konversi ke trialnya berapa. Trial itu udah coba atau belum. Dari trial itu ntar akan repeat. Dari repeat akan loyal. Dari loyal itu ntar ada yang namanya evangelist. Evangelist itu yang mungkin udah aku kepada elemen gitu. Aku rela advokasiin tanpa dibayar, aku rela ngajak orang untuk minum kayak gitu. Tapi dari awareness itu tahap keduanya ada trial. Mungkin beberapa perusahaan ini mereka sedang membangun konsumennya untuk coba gitu, makanya kasih free gitu. Masalah suka memang beli berarti memang enak gitu kan. Tapi menurut aku sih itu nggak masalah, karena memang ya kalau memang suka monggo dibeli, kalau enggak. Cuman kan yang tadi berbalik ke etikanya, udah benar belum gitu ya. Kalau memang ke anak-anak, memang mungkin target marketnya anak-anak tersebut, produknya misalnya high low school gitu kan untuk anak-anak, ya mungkin trialnya bisa di anak-anaknya, mungkin terus juga nanti bisa ke ibunya gitu kan. Tapi rata-rata sih kita akan menyesuaikan dengan target market kita. Tadi kan udah aku bilang sesuai target market. Kalau misalnya di sekolah ya mungkin memang produk Milo untuk anak sekolah. Jadi mereka akan fokuskan awareness, trial dan lain-lainnya di target market. Gitu, Man. Yang penting tetap memperhatikan etikanya gitu. Kayak praktek sekolah itu boleh nggak sih jualan di sekolah atau misalnya gimana gitu. Itu ya Mas Riko, semoga menjawab. Ini ada lagi nih dari siapa nih? Ada yang angkat tangan nih. Fadia. Ada yang mau ditanyain, Fadia? Izin bertanya, Bang? Boleh.
bagaimana menurut Abang dalam kita memberikan nama brand kita? Apakah itu terinspirasi dari bahan produk atau target pemasaran? Karena biasanya berdasarkan nama bisa membuat daya tarik tersendiri dari produk tersebut. Seperti misalnya seperti produk Elmen. Apa sih yang membuat pemberian nama dari produk Elmen itu? Apakah dari target pemasaran seperti laki-laki misalnya, ataupun karena bahan dari produk tersebut? Terima kasih, Bang. Betul. Thank you, Fadia. Jangan-jangan Fadia udah baca nih, udah baca-baca apa tentang Elmen ya. Soalnya itu jawabannya dua-duanya benar. Yang pertama memang target market Elmen itu laki-laki. Nggak setengah-setengah gitu kan, ada yang setengah cewek, setengah cowok, fokusnya kemana. Kalau Elmen itu 100% target market kita adalah laki-laki. Jadi makanya kita gambarkan di Elmen. Lalu Elmen sendiri itu kalau dari bahasa Yunani ada artinya gitu. Teman-teman bisa searching, aku tuh lupa gitu apa. Dan juga L-nya kenapa pakai strip? Karena memang dari bahan baku Elmen juga menggunakan yang kayak L-karnitin, L-leucin. Itu kan asam amino tuh L-L-an ya depannya ya. L-leucin kayak gitu. Makanya kita coba representatifkan dari merek kita. Bagus, berarti aware. Thank you, Fadia. Dan oh ya, tambahan, memang kalau bisa brand itu ya merepresentatifkan kondisi produknya, kondisi keadaannya gimana melalui brandnya. Semakin mudah diingat, semakin mudah ditangkap, that's better gitu. Gitu. Ya, terima kasih. Makasih ya. Oke, Mas, bagus. Thank you. Kita baca di chat dulu ya. Pertanyaan dari chat dulu. Oke, dari display yang dari Alfi Syahri. Bang, bagaimana sih cara kita anak muda untuk bisa agar mudah mendapatkan brand atau tips dan trik agar kita bisa mendapatkan brand yang sesuai dengan kita? Mendapatkan brand yang sesuai dengan diri kita. Ini mendapatkan itu dalam artian membeli bukan ya, Alfi, maaf, atau kita membangun. Mendapatkan itu membeli kan, memperoleh atau gimana? Oh, membangun. Oke. Sebenarnya membangun brand sesuai dengan diri kita. Ya, itu. Ini konteksnya personal branding atau brand. Aku coba ngambil dari keduanya ya. Kalau misalnya both itu brand atau misalnya itu personal branding, yang paling utama tuh ya harus tahu IFAS. Kalau misalnya kalian pelajari dulu gampang sebenarnya SWOT gitu dulu sebenarnya. Pernah nggak sih ada yang belajar manajemen? Sebenarnya ada SWOT kan, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Dalam Strength, Weakness, Opportunity, and Threat itu ada dua kan, IFAS sama EVAS. EVAS itu internal faktor apa gitu kan, eksternal faktor apa gitu. Gimana caranya dari Strength, Weakness, Opportunity, and Threat yang kalian punya itu bisa kawin dengan internal faktor dan eksternal faktor. Misalnya dari internalnya, oh kalian kuat di sini. Dari eksternalnya ada kemauan di konsumen itu pengennya ini gitu kan. Nah kalau kalian bisa ngawainin itu, terus dikombinasikan dengan SWOT yang udah kalian kenali, itu bisa membangun brand dengan baik. Dari situ mecah lagi ke dalam gitu kan, 4P-nya, produk, price, place, promotion gitu kan. Kalau kalian jasa dan lain-lain. Jadi jangan sungkan teman-teman yang belajar manajemen itu, teori-teori itu kepake banget kalau misalnya kalian ingin membangun yang namanya brand. Gitu. Jadi kayak produknya, kan cari tahu tuh kelebihannya apa, kekurangannya apa, place-nya, distribusinya mau sampai mana dan lain-lain. Dan ketika kita kenal sama diri kita sendiri, kita bisa membangun brand yang kuat. Kita harus tahu resources-nya dulu dong gitu. Kita punya apa, orang punya apa. Sebenarnya kan ilmu prinsip ekonomi kan gitu kan. Gimana caranya bisa menemukan supply and demand gitu. Cocok ketemu. Simpelnya kan gitu kan. Ketika kamu bisa menemuin itu, baik dari segi brandnya, ya udah kuat bangun brandnya sesuai gitu. Elmen ada kebutuhan ternyata masyarakat senang-senang nge-gym gitu kan. Terus cari yang halal, kita buat. Ada yang konsumsi, ada. Gitu, Mas Alfi. Kalau misalnya ada yang kurang ditanyakan. Oke, terima kasih Mas Bagus. Yuk, pertanyaan kedua dari Lutfia Zahra. Izin bertanya Kak, kalau misalnya reseller, kita buat nama toko nih, toko itu jadi brand dia apa enggak ya? Soalnya kan itu bukan produk dari produksi dia. Kalau kita punya produk, apakah memiliki reseller dari brand kita adalah langkah yang bagus? Nah, yang ketiga, atau lebih baik disediakan eksklusif di toko atau pada supermarket tertentu gitu? Oke, ini Lutfia Zahra pertanyaannya bagus. Sebenarnya ini ranahnya di operation, tapi aku akan coba jawab berdasarkan pengetahuan aku singkat lah ya. Mending punya reseller kah, atau eksklusif kah, atau pada supermarket tertentu kah? Itu sebenarnya semuanya bisa dijalani dan itu adalah variasi.
Tergantung teman-teman maunya dikenalnya produknya seperti apa. Kalau misalnya ya, kenapa sih beberapa brand itu memperlakukan reseller? Jadi reseller itu biasanya diperlakukan oleh industri-industri yang distribusinya belum kuat, channel distribusinya belum kuat. Tapi gimana caranya? Cara singkat untuk mereka bisa availability-nya itu ada bisa di banyak tempat menggunakan reseller gitu. Tapi apa konsekuensinya? Marginnya akan tipis karena dia berbagi dengan reseller. Dia bagi tuh keuntungannya dengan reseller dia. Beda kan kalau jualan di toko lebih tinggi kan. Nah, tapi dia tahu kekurangan dia. Tadi aku bilang SWOT gitu kan. Ternyata weakness-nya dia itu adalah di channel distribusi belum kuat seperti itu. Gimana supaya orang bisa lebih mudah dapat, orang supaya bisa dapat di mana aja ya dengan reseller salah satunya singkatnya. Terus kalau misalnya eksklusif gimana? Eksklusif tergantung produknya, sifatnya seperti apa gitu. Memang kalian mau buat eksklusif kah atau memang produk ini mau dibuat masif kah? Tergantung misalnya resource-nya balik lagi. Contoh misalnya, Elemen buat beberapa produk. Ada produk Elemen yang masif distribusinya, ada yang eksklusif. Contohnya eksklusif itu yang terbaru adalah Elemen Genmes Mangga. Kenapa Elemen Genmes Mangga misalnya eksklusif? Karena memang ini sebenarnya produk eksperimen, misalnya seperti itu. Kita pengen tahu dulu tes market di masyarakat seperti apa, dan kita belum berani untuk investasi sebesar itu di distribusi. Akhirnya kita buat eksklusif. Nah, gitu sebenarnya itu trik-trik teman-teman sih milih mau gimana. Ada yang memang kita ini yakin dengan produknya, potensinya besar gitu kan, market potensialnya besar tuh. Availability-nya dibanyakin, masukin ke supermarket ya, tapi kan itu investasinya besar, tapi kalian udah tahu bahwa return-nya akan besar gitu. Tapi kalau misalnya memang kalian ragu dengan return-nya, kalian bisa mainin dengan buat eksklusif kah, atau misalnya memperbatas distribusinya atau lain-lain gitu, teman-teman. Oke Mas, bagus, keren banget jawabannya. Ya. Kita masuk pertanyaan selanjutnya Mas. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Sarah Agusti Mas. Izin bertanya Kak, kalau brand sendiri kan identitas produk tuh banyak orang yang membuat nama brand itu susahnya itu dengan tujuan biar dikenal dan beda dari yang lain. Atau kira-kira statement yang seperti apa tuh yang benarnya enggak? Ya sebenarnya tuh jawabannya tuh sama-sama ya teman-teman. Sebenarnya ya supaya berbeda ya tadi semakin kalian tahu resource-nya kalian tuh apa, bisa dikembangin sejauh mana gitu kan, terus gimana caranya kalian bisa research dengan baik gitu, kalian bisa hit the right target in the right position gitu, pas gitu kan, nembaknya itu langsung di tepat gitu kan, dan impact-nya besar. Lalu juga banyak effort lain yang bisa dibantu untuk membuat brand itu semakin dikenal. Tadi kan misalnya kalau orang dari brand itu biasanya merumuskannya strategi, tapi operasional gimana? Akan banyak tangan-tangan yang membantu. Misalnya kayak promosi. Promosi itu adalah tim yang ngetuk pintu. Marketing itu, tim promosi itu adalah tim yang ngetuk pintu gitu. Tok gitu kan, datang ke sekolah, yuk cobain nih lotnya. Ketika dia suka, dia akan bertahan terhadap brand tersebut gitu. Nah, kayak contoh misalnya macam-macam lah, ke toko-toko, ke warung-warung, mengedukasi bahwa ini ada produk ini loh dan lain-lain. Itu tugasnya marketing situ gitu, supaya awareness-nya itu makin besar. Itu kalau below the line dalam marketing. Ada lagi marketing above the line, gimana caranya supaya makin dikenal, bikin iklan dan lain-lain, supaya orang tuh aware dulu gitu kan. Nah, tapi gimana caranya orang bisa bertahan gitu kan, bisa sampai di repeat atau loyal lah. Yang membuat orang bertahan dan loyal itu biasanya kekuatan dari brandnya. Jadi ntar itu dibantuin sama tim marketing gitu kan, untuk bisa meng-create echo luas gitu. Nanti afternya yang membuat bertahan itu adalah the power of the brand. Contoh misalnya Toyota. Sales Toyota itu misalnya akan ngasih tahu teman-teman nih bahwa misalnya ini produknya bagus, spesifikasinya A, B, C, D gitu. Tapi yang nanti akan membuat teman-teman bertahan dengan Toyota itu adalah brandnya, keseluruhan dari Toyotanya. Oh, servisnya ternyata enak. Wah, ternyata mobilnya memang lebih nyaman daripada yang lain, desainnya keren gitu kan, gengsinya dapat. Yang membuat bertahan itu adalah brandnya, tetapi yang membantu untuk membuat orang kenal dengan kalian itu tim-tim yang terbantu di lapangan gitu. Even itu above the line atau below the line, teman-teman gitu. Oke Mas, bagus. Next untuk selanjutnya itu dari Diah dan Mbak Nabila. Izin bertanya Mas, di awal dijelaskan bahwa suatu brand itu penting untuk membangun suatu usaha. Menurut Mas sendiri, berapa pentingnya nilai atau value yang ada dalam pembentukan suatu brand? Oke. Mas, sebelumnya kira-kira kita akan sampai berapa pertanyaan lagi nih berhubung? Kayaknya tuh cepet gitu jawabnya.
Kalau sampai jam 4 tuh bisa sampai ratusan pertanyaan, teman-teman juga kasihan bosan. Dia Oh, kita sampai 2 pertanyaan lagi lah ya, 1 atau 2 lagi after yang ini. Gimana? iya boleh Mas. Yuk. Boleh, nggak apa-apa? Oh, Tapi boleh. kalau memang masih mau tanya-tanya bisa dari ini. Nah, aku coba jawab ya. Ini sebenarnya tadi tuh udah kejawab sih. Lagi-lagi gitu kan. Brand itu penting banget teman-teman. Tergantung teman-teman pengen usahanya berkembang sejauh gimana gitu. Kalau memang teman-teman nggak mau scope yang lebih luas, ya udah nggak usah ribet-ribet mikirin brand gitu kan. Kalau memang teman-teman pengen mempunyai usaha yang berkembang, makin dikenal masyarakat, harus ada pembedanya. Karena kalau misalnya memang pengen kompetisi itu kan semakin ketat kan, semakin ke atas gitu kan. Gimana caranya pembedanya semakin kuat. Kalau memang pengen teman-teman pengen usaha berkembang, kalau pengen pribadi teman-teman semakin dikenal sama orang, brandingnya harus kuat. Kalau enggak ya udah keburu tenggelam di bawah gitu. Walaupun sebenarnya konsumennya ada gitu, tapi ya udah business as usual aja, segitu-gitu aja gitu. Berkembang itu enggak sebesar itu. Contoh misalnya aku ambil contoh apa ya? Tokai Noi gitu. Pernah ada yang pernah nonton film The Billionaire nggak? Ya kan? Lalu dia buat produknya gitu kan, tapi dia membangun brandnya. Terus dia mencoba masukin itu ke 7-Eleven, tapi dari situ dia besar gitu kan. Terus dia terus improve sampai akhirnya Asia Tenggara kenal sama produk dia. Terus juga ada aku ngambil contoh produk yang pernah kerja sama dengan Nutrifood itu ST Indonesia. ST Indonesia itu dulu awalnya jualan lapak kecil 1, tapi sekarang udah ada 50-an outlet. Dia membangun brandnya dia dan dia buat franchise gitu kan. Dan harga franchise itu naik terus dari 40 juta, 50 juta, sampai sekarang udah 120 juta. Padahal paketnya sama, tapi yang bisa bikin lebih mahal apa brandnya gitu. Itu yang membantu bisnis berkembang gitu. Mereka improve terus dalam membangun brand mereka. Teman-teman harusnya ada lihat sih, mereka lagi hits gitu di TikTok. Aku lihat tuh ST Indonesia. Aku pernah ngobrol sama ownernya dan itu keren. Gitu. Itu penting membangun brand itu kalau pengen bisnisnya berkembang. Oke. Jawaban dari Mas bagus, cukup menjawab ya semua pertanyaan dari teman-teman banget yang jadi pengen brandnya tuh dikenal dan jadi pembeda dari yang lainnya. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya lagi, silakan di raise hand-nya atau boleh di chat di komen. Satu lagi lah ya. Boleh Mas, sama-sama boleh. gitu jawabannya gitu. Pertanyaan pun hampir mirip ya Mas tentang brand. Mungkin ada dari teman-teman, boleh di mute langsung, boleh juga. Gak apa-apa. Tuh, teman-teman yang belum absen boleh absen dulu ya. Ada linknya tuh. Jadi ada awal tuh Rizky Aufa kalau nggak salah ya nanya di awal, apa bedanya brand eksekutif sama brand ambassador? Di awal banget ya Mas. Siap. Oh iya. Yo, siap. Kalau brand eksekutif itu ya orang yang bekerja as a part of the brand gitu. Mereka yang brand strategisnya lah, kayak aku sekarang, aku ini brand eksekutif gitu. Sedangkan kalau brand ambassador itu representatif kita. Belum tentu mengikat dengan brandnya. Bisa jadi mereka hanya kerja sama sama kita gitu. Element of the Year, pemenangnya apakah termasuk brand ambassador? Termasuk gitu. Tapi mereka karyawan Nutrifood bukan gitu kan. Dia nggak sebegitu mengikat, tapi dia representatif kita dalam menggaungkan produk kita, campaign kita melalui dia. Banyak kan, tapi kan bukan jadi karyawan tetap gitu kan. Kalau sudah brand eksekutif itu the part of the brand yang membuat strateginya dan lain-lain gitu teman-teman. Jadi aku bukan brand ambassador ya. Dan kali saya ada kadang-kadang suka banyak yang nanya tuh, teman-teman juga kerjanya di mana? Oh di brand ini. Oh jadi brand ambassador, jadi influencer dong. Bukan bro, follower gue sedikit lagi gitu. Ya gitu ya, Mas Rifa, monggo. Oke. Gimana Mas? Terima satu lagi atau? Kalau mau mungkin ada teman-teman satu lagi boleh bertanya? Atau pertanyaan terakhir untuk Mas Bagus untuk materi hari ini. Satu lagi pertanyaan untuk Mas Bagus, ada? Oh, nggak apa-apa, udah sore. Ini jam-jam rawan soalnya Mas. Nggak apa-apa, kita aja gimana? Sesi sebelumnya. Ya, kalau yang pada ngantuk-ngantuk, ini ya boleh minum lokal latte biar melek gitu. Obat melek gue ya. Nah, di sesi sebelumnya itu ada sesinya Cidian kan ya tentang human resource. Tapi pertanyaannya justru ada yang berkaitan sama brand. Jadi di sesi sebelumnya belum sempat terjawab. Okay. Tapi kurang lebih pertanyaannya seperti ini, Mas Bagus. Kan brand itu kan kebanyakan lahir dari Jakarta ya.
Gimana nih cara menyesuaikan brand kayak Lokalate dan Elmen yang dibangun di Jakarta supaya tetap relevan dengan daerah-daerah lain, misalnya khususnya Aceh atau mungkin Papua, karena kan bisa aja message-nya untuk Jakarta dan untuk area lain beda. Nah, gitu. Mantap. Keren Mas Rifa pertanyaannya. Challenging ini juga masih sampai sekarang kita coba maksimalkan. Aku ambil contohnya wedang aja ya. Wedang itu Nutrisari Wedang itu kan produknya lokal-lokal ini ya, lokal-lokal apa herbal drink gitu kayak bandrek yang mana terkenal di Jawa Barat, bajigur terkenal di Jawa Barat. Bandrek juga di Medan terkenal kan ya. Nah, itu kan perbedaan tuh. Bandrek Medan atau bandrek Jawa Barat, terus gimana buat relevan, macam-macam. Caranya untuk relevan bisa jadi melalui produknya. Kita buat produk yang eksklusif tadi. Siapa yang bilang nanya eksklusif? Kita buat nih khusus dipasarkan di Pulau Jawa only untuk produk ini. Terus untuk produk di Medan misalnya bandreknya kita buat beda, misalnya bandrek Medan, Sumatera Utara, misal ya, untuk supaya relevan. Terus selain itu dari campaign-campaignnya kayak gimana lagi? Ada yang namanya kalau misalnya marketing above the line itu TVC Geo. TVC Geo itu apa? TVC Geo itu kalau teman-teman pagi-pagi biasanya nonton ada nggak sih SCTV Bandung, SCTV Jakarta, khusus gitu. Hanya di daerah tersebut doang. Jadi kita juga bisa tuh bikin iklan khusus untuk lokasi tertentu ditayangkan di lokasi tersebut aja gitu. Dengan message yang disesuaikan. Contoh misalnya pakai bahasa Sunda gitu. Hanya akan tayang di daerah Jawa Barat doang, kita bisa buat kayak gitu supaya produk kita lebih relevan dengan marketnya gitu. Karena misalnya ternyata potensinya di masing-masing area beda tapi harus dimodif dikit gitu kan. Gitu. Atau kalau misalnya belau lainnya kita memanfaatkan tim-tim promosi kita yang membantu kita di lapangan untuk menyesuaikan dengan local wisdom di sana, baik dari segi aktivitinya, baik dari segi lain-lainnya. Contohnya misalnya aku dibantu sama Mas Rifa gitu kan, oh keren banget nih Mas Rifa bisa menyesuaikan produk-produk Nutrifood untuk bisa lebih diterima di masyarakat Sumatera Utara, misalnya melalui penyesuaian dengan local wisdom di sana gitu. Contoh lagi misalnya kalau Lokalate di Bandung misalnya kita buat kerjasama dengan martabak. Kalau beli Lokalate dapatnya martabak, kan di Bandung terkenalnya martabak gitu kan. Jadi supaya teman ngopinya milih makan martabak. Tapi kalau misalnya di Medan misalnya kita buat bundling dengan yang beli Bika Ambon. Jadi supaya minum kopinya barengan sama Bika Ambon. Kayak gitu misalnya gitu. Jadi supaya terus relevan sama masyarakat. Siapa yang bantu kita dibantu dengan tim marketing untuk menyesuaikan dengan yang namanya local wisdom, teman-teman. Gitu. Thank you Rifa. Walaupun ini yang nanyanya nggak ada di sini ya, atau ada? Yang nanyanya kayaknya nggak ada sih. Gitu lah, tapi mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat teman-teman. Tapi ada pertanyaannya. Oke lah, gitu aja ya Mas. Oke. Sip. Thank you Mas Bagus buat hari ini udah ngisi materi tempat kami. Sesi terakhir kita untuk teman-teman semua jangan lupa di absen. Absennya udah ada di kolom chat kita. Dan sesi dokumentasi untuk panitia tolong diambil sesi dokumentasi dan untuk semua peserta kami berharap untuk membuka on kameranya. Nah, kita foto ya. Kita mau foto. Oke. Puro, udah bisa? Halo? Gini dong, gini. Jadi L. Ada Elmen Lokalate, jadinya gini gitu kan. Nah, mantap tuh Mas Rais. Cakep. Bisa? Sip. L. Lokalate Elmen. Sudah 3. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah? Ya. Udah. Yuk. Udah. Thank you Mas Bagus hari ini udah gabung dengan kami. Semoga ilmunya bermanfaat dan untuk teman-teman semua terima kasih sudah bergabung untuk program inkubator kita hari ini. Terima kasih untuk Nutrifood yang telah mendukung kami semuanya. Terima kasih untuk sekian waktunya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya teman-teman ya. Kalau masih ada yang mau ditanyain, warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Aku duluan ya. Stay safe.